Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Gilar Sagita, salah satu mahasiswa Angkatan 3 tahun 2021 pada kampus Universitas Pakuan Bogor. Pada kali ini saya akan mengajar pembelajaran daring berbasis sinkronis menggunakan platform Google Meet yang dilaksanakan di kelas 5 dengan tema 4, subtema 1, pembelajaran 2 di SDN Mekarjaya 14, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Untuk itu, saya memohon kepada dosen dan guru penilai untuk kiranya memberikan masukan dan bimbingan terhadap video pembelajaran yang telah saya buat ini. Kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2021 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertatap muka kembali ya di pembelajaran tematik ya dengan daring atau online ya. Apa kabar semuanya? Apa sudah sarapan? Baik, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Pak. Ya. Kemarin kita sudah belajar tentang sistem pernapasan ya, sistem pernapasan manusia. Nah, hari ini kita akan belajar materi baru tentang sistem peredaran darah manusia, zona 4 ya. Namun sebelum lanjut ya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Muhammad Zulfikar Ramadan untuk memimpin doa kali ini ya. Silakan Muhammad Zulfikar. Teman-teman, baik teman-teman, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar ya di semester 1 ini ya, mana belum muncul nih ya. Nah, kelas 5 semester 1. Kemudian tema 4 yang berjudul sehat itu penting ya. Dan subtema 1 peredaran darahku sehat. Dan pembelajaran 2 ya, kemarin kita sudah belajar pembelajaran 1. Kalian menggambar jantung ya, itu pembelajaran 1 peredaran darahku sehat. Sebelum melanjutkan, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siap ya? Ya. Garuda Pancasila, apabila mendukung patriot proklamasi, sedia mati. Pancasila dasar negara, protokol. Ingat protokol follow. Yang pertama apa? Memakai masker. Oke, apa lagi? Memakai masker, menjaga jarak. Ya, memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir. Memakai masker, menjaga jarak. Oke, memakai masker tadi sudah.
ya. Lanjutkan. Menjauhi Apalagi, mengurangi mobilitas di luar rumah. menghindari kerumunan. Ya, Jauhi tadi Jessica kerumunan. apa? Menghindari Jauhi kerumunan. mobilitas. Ya, ini yang terakhir, Mengurangi mobilitas di rumah. Di rumah di luar. bepergian keluar rumah, ya, supaya tidak Ya. terkena COVID-19. Nah, ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, tujuan pembelajaran yang akan dicapai di hari ini yaitu ada 6 poin, ya. Siapa yang mau baca? No, poin 1. Oke, Jessica lagi, boleh Nomor lah. 1, Pak. Oke, nomor 1 baca. Terima kasih, Pak. Ya, Melalui teks bacaan yang ditayangkan di Google Meet, siswa dapat membuat dan menyimpulkan isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan dengan benar. oke, Terima kasih, Pak. itu ya. Terima kasih ya, Jessica. Nah, ya. Perhatikan gambar berikut. Iya, ya, kita lihat. Nah, mulai muncul ada 2 orang anak laki-laki sedang apa tuh? Ya, menampilkan silat, ya. Biasanya ya. Terus di gambar itu ada tulisan. Ada tulisan apa itu? Si buaya mengejar kancil. Istana raja tak berpintu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Iya. Oke. Apa yang sedang dilakukan anak itu? Silat. Ya. Silat. Siapa yang jawab? Pintu. Oh, Fania ya. Lagi silat, Pak. Oke, yang jawab Jessica juga ya, Jessica. Oke, kita kasih poin Jessica. Kemudian, oke, selamat Jessica. Oke, tadi terus Fania juga Terima jawab kasih, ya. Pak. Mana Fania ini? Oke, harusnya aktif ya. Oke ya. Kemudian nomor 2, biasanya dilakukan ketika kegiatan apa? Ada nikah, Pak. Ada nikah. Biasanya anak kecil ini Ada nikah. apa? Iya, tentu jawab siapa yang jawab tadi? Adat nikah siapa? Ada nikah, Pak. Ada nikah. Yang diucapkan oleh palang pintu tadi disebutkan ya. Apa yang diucapkan oleh palang pintu itu? Pantun. 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 Ada pernikahan. Ya, ketika pernikahan ya. Saling balas pantun ya. Iya. Nomor 4, jenis pantun apa yang disampaikan oleh palang pintu tersebut? Nih, si buaya mengejar kancil, istana raja tak berpintu, belajar di waktu kecil, bagai mengukir di atas batu. Pantun anak-anak. Ya. Jessica pantun anak-anak. Pantun Oke. anak-anak. Jessica 2 poin. Bagaimana cara kita membuat pantun? Dibuat ya. Biasanya pantun ada 4 kalimat ya. Kalimat pertama mengatakan sampiran ya, dan kalimat kedua sampiran. Kalimat pertama dan kalimat kedua adalah sampiran, Pak. Benar Kalau sekali kalimat ketiga ya, dan Jessica kalimat 3 keempat poin. adalah isi. Oke. Ya, terus ada lagi yang bisa cara membuat pantun, gimana caranya? Yang belum jawabannya. Aninda, boleh Aninda? Dengan membuat kata-kata yang Dava, oke. nyambung. Oh, Dava ya? Aninda ya? Barusan Aninda ya? Aninda 2 poin. Oke, dan Kata-kata yang bermakna, Pak. Oke, Dengan Fawas membuat ya, kata-kata yang bermakna. Dengan Fawas. membuat
Sambung Pak. Ya udah, berarti ada 3 orang yang jawab nomor 5. Terus Fikar, Muhammad Fikar dapat poin. Oke, good job. Kemudian Jessica, nanti ini Bapak nilai penilaian ya. Oke, Jessica tadi 2 kali ya jawabnya, dapat poin lagi. Kali 1. Oke, Aninda. Anak-anak Pak. Iya ya, nanti dapat poin nih, dapat nilainya bagus di yang pelajaran lain ya. Aninda, Naswa dapat poin. Oke, kita lanjutkan. Nah, rima pantun. Di sini ada pantun. Siapa yang mau baca? Saya duluan. Rese. Oke, Jessica dulu deh. Jessica dulu. Pohon tinggi jadi tiang, layang-layang ditarik benang. Ayah kami sangat sayang, membuat hati sangat senang. Oke, bagus sekali ya. Jessica dapat poin 1. Apa sih rima dalam pantun itu? Nah, perhatikan di sini. Ya. Pohon tinggi jadi tiang, itu dikasih rumus A ya, walaupun akhirannya A, N, G atau ang, tiang gitu ya. Tapi kita kasih rumus A saja. Kemudian yang kedua, layang-layang ditarik benang. Sama juga terakhirnya ya, kita kasih A juga gitu ya, bukan karena ang itu A ya, di rumusnya saja ya. Kemudian yang berikutnya, ayah kami sangat sayang, dikasih juga A karena terakhirannya ang juga ya, sayang. Dan yang berikutnya membuat hati senang, ini dikasih rumus juga A ya. Nah, ada pantun lagi di bawah. Siapa yang mau baca? Padil Zikir. Batu-batu jatuh terbelah, kelapa habis dimakan tupai. Minta maaf kalau bersalah, itulah tanda anak yang pandai. Pintar jawabannya ya, jelas sekali suaranya. Terima kasih Fadil. Nah, pantunnya, batu-batu jatuh terbelah, kelapa habis dimakan tupai. Minta maaf kalau bersalah, itulah tanda anak yang pandai. Oke, kita lihat mana rimanya ya. Pertama ya, batu-batu jatuh terbelah. Lihat A ya. Kemudian kalimatnya yang kedua, kelapa habis dimakan tupai, B karena akhirannya ini I ya. Kalau ini A, H ya. Nah, minta maaf kalau bersalah, ini A juga karena yang kalimat pertama ini sama dengan kalimat yang ketiga ini ya. Kemudian kalimat yang keempat, itulah tanda anak yang pandai, I ini sama dengan kalimat yang kedua ini. Jadi dirumus ke B ya. Jadi rima pantun ini rumusnya A B karena akhirannya berbeda ya. Kalau kalimat pertama yang ini sama dengan yang kalimat ketiga ini A ya, bersalah. Kemudian kalimat pertama terbelah, akhirannya sama ya. Kemudian kalimat yang kedua tupai ya, akhirannya I. Kemudian kalimat yang keempat pandai, akhirannya I. Dalam rumus dikasih B, kita kasih B. Nah, kalau kalimat yang pantun yang ini akhirannya sama semua, maka rumusnya A ya. Kalau yang ini karena berbeda akhirannya, maka A B gitu ya. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Nah, ada garis kalimat 1 dan kalimat 2 ini disebut apa? Sampiran. Oke. Ya. Kemudian yang kalimat ketiga dan keempat
Isi. Ya, ya, isi. Kita lanjutkan. Nah, di sini kalimat pertama dan kalimat kedua juga sama ya, sampiran. Kemudian kalimat ketiga dan keempat adalah isi. Pintar sekali. Tadi udah Bapak tulis Jessica 1. Jessica, kita kasih poin. Kemudian Aninda, mana Aninda ini ya? Oke, kita kasih poin. Oke, best. Oke. Perhatikan teks pantun berikut. Ini ada contoh pantun nasihat. Oke, siapa yang mau baca? Saya mau. Dafa. Rame, semangat Di hari sekali. aku ke pasar ingin membeli sayur dan buah. Jessica. Tetaplah bersifat sabar ketika menghadapi masalah. Terima Oke, kasih, Pak. pintar Jessica. Oke, mantap sekali. Terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, di pantun ini, ya, di pantun ini carilah amanat dan makna pantun tersebut. Ya, pagi hari aku ke pasar ingin membeli sayur dan buah. Tetaplah bersifat sabar ketika menghadapi masalah. Amanatnya apa? Maknanya apa? Nah, ada yang tahu? Harus sabar, Pak. Jessica, Harus jawab. sabar ketika melalui masalah. Harus sabar Kita ketika harus hadapi menghadapi saja, just masalah. face it. Mantap sekali Jessica. Nah, lanjut. Nah, amanatnya kita harus mempunyai sifat sabar dalam menghadapi apapun masalahnya agar tidak stres dan bisa cepat menyelesaikan masalah. Itu amanatnya yang di pantun nasihat ini. Kemudian maknanya menasihati seseorang untuk bersifat sabar dalam menghadapi suatu masalah. Tuh ya, poinnya tadi Fania. Mana ini ya, kasih Pak poin. Ya, sabar ya. Nanti dapat. Bapak tadi. Iya. Awas, Pak. Jessica 2 kali jawabnya ya. Awas. Ya. Ya. Oke. Oke, ya terus Dafa. Muhammad, Dafa. Tadi walaupun jawab belum dapat poin ya, tapi udah dapat poin 2. Dafa. Oke. Nah, tugasnya pantun kanak-kanak. Ini udah kemarin ya. Pantun, ya, pantun kanak-kanak, pantun muda, pantun tua. Coba yang sudah buka lagi catatannya. Siapa yang mau baca pantun kanak-kanak? Saya Jessica, oke Jessica. Lihat pagi sudah terang, angin meniup, pohon ilalang. Bagaimana hati tak girang melihat papa sudah pulang. Dapat poin Jessica. Saya lagi Pak. Udah dulu. Kesempatan yang Lebih lain banyak dulu. berkah. Tempat bermain si hewan lebah. Oke. Siapa orang suka sedekah, pasti hidupnya semakin berkah. Amin. Oke. Itu apa itu? Pantun tua ya? Pantun tua. Oke, mantap Jessica itu. Aku baca ridha Allah ada pada ridhonya. Amin. Ya, itu adalah pawas pantun tua ya yang sudah dibacakan. Oke, terima kasih semuanya sudah membuat pantun pada kali ini ya. Bapak kasih poin yang aktif kali ini. Judulnya sistem peredaran darah ya. Tadi ini lanjutan dari materi yang tadi ya. Sistem peredaran darah. Nah, perhatikan gambar berikut. Ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar yaitu organ peredaran darah, organ tubuh ya. Ada jaring-jaring berwarna apa tuh? Warna biru, ini apa lagi? Warna merah. Ada warna biru, merah. Ya, ada warna biru, ada warna merah ya. Ada pertanyaannya, gambar apakah ini? Organ tubuh, Pak.
Siapa yang jawab? Organ tubuh awas ya. Organ yang memompa saluran darah ke seluruh tubuh adalah Jantung. siapa yang jawab? Jantung. Jantung. Saja darah disalurkan Ke seluruh tubuh. ke seluruh tubuh. Benar sekali ya Jessica. Seluruh tubuh. Nomor 4. Mengapa di gambar tersebut ada darah yang berwarna biru dan merah? Dan warna merah. Karena itu adalah jaringan atau urat nadi di tubuh kita. Pak, Hah? pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang, Pak. Iya, itu jawaban yang benar ya. Pembuluh darah tapi yang keluar sama yang masuk itu yang balik ya. Jadi ada darah yang dikeluarkan oleh jantung dan ada darah yang masuk ke jantung. Gitu aja ya selanjutnya. Kalau yang biru darahnya yang segar misalnya ya, yang dikeluarkan oleh jantung. Kemudian yang merah itu yang darah udah mulai kotor mungkin ya, kemudian masuk lagi ke jantung. Nah, di jantung dibersihkan ya, atau dinetralkan lagi darahnya, segar lagi, disalurkan lagi. Itu setiap hari seperti itu ya, setiap saat, setiap detik jantung memompa tubuh kita tanpa berhenti ya. Jantung itu sampai saat ini kan berdetak terus itu ya. Jadi nomor 5, bagaimana proses peredaran darah pada manusia? Ya Jessica, Fania boleh. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Ya. Dengan darah banyak oksigen. Oke, itu jawaban dari Jessica. Terus mesti dulu. Oke, Bapak kasih nilai ya. Ini semua nilainya udah semua ya. Fania 3 kali. Oke. Saya 3+1, Pak. Saya semiliar Saya kali, 3, Pak. Oke. Saya 3, Pak. Ya, kemudian Saya, Pak. Jessica ya. Saya 3. Jessica. Saya, Pak. Ya. 3 tadi 3. Masuk saya, Pak. Fania udah, Jessica. Ini. Saya belum, Pak. Saya juga, Pak. Oke, Cak, itu berarti ya. Oke. Ya. Bayu juga, Bayu Wicaksono ada di sini tapi belum aktif. Kita lanjut. Oke. Perhatikan yang akan Bapak tayangkan ya. Tahan dulu, jangan dulu ini. Nanti kalau udah lihat videonya boleh bertanya. Organ peredaran darah manusia. Pilih satu persatu ya teman. Jantung. Serambi kiri. Serambi kanan. Bilik kiri. Bilik kanan. Katup. Darah. Sel darah merah. Sel darah putih. Keping darah. Plasma. Pembuluh darah. Oke, itu adalah ya sistem peredaran darah pada manusia ya. Ada sistem peredaran darah kecil,
dan ada sistem peredaran darah besar. Kalau sistem peredaran darah kecil hanya mengaliri ke paru-paru saja. Kemudian kalau sistem peredaran darah besar itu ke seluruh tubuh ya. Oke. Fungsi sistem sirkulasi peredaran darah. Nah, siapa yang mau baca sistem sirkulasi peredaran darah? Oh, Oke. saya baca, Pak. Siapa yang mau baca? Saya Pak. Sistem sirkulasi atau peredaran darah adalah sistem yang mengatur pengaliran darah yang dibutuhkan tubuh kelangsungan hidup. Sistem ini juga bisa disebut sebagai sistem transportasi karena sejalan dengan aliran darah. Juga mengangkut zat maupun hormon yang dibutuhkan tubuh sehingga tersebar merata. Oke, mantap sekali Jessica. Terima kasih. Ya, makasih juga. Oke, lihat. Nah, di sini ada sirkulasinya, sirkulasi darah ya. Sini mulai dari jantung, kemudian dari jantung disalurkan ke paru-paru. Ini paru-paru ya, paru-paru sebelah kiri, ini paru-paru sebelah kanan ya. Kemudian ke bawah ke seluruh tubuh, ke kaki, kemudian ke badan, sampai ke kepala ya. Itu jadi sistem sirkulasinya seperti ini ya. Peredaran darah. Nah, fungsi sistem sirkulasi peredaran darah ya. Sistem peredaran darah memiliki fungsi. Yang pertama, siapa yang mau baca? Fungsi sistem sirkulasi darah. Sistem peredaran darah memiliki fungsi. Ya, nomor 2. Makasih Jessica. Bawa karbon dioksida ke paru-paru. Oke Jessica. Tadi udah Jessica jawab nomor 2. Pania nomor 3. Ya, makasih Pania udah jawab. Sahira nomor 4. Menjaga suhu tubuh. Oke, makasih Sahira. Kita lanjut. Ya. Lembar kerja peserta didik IPA. Nah, sini ya ada sirkulasi peredaran darah. Nah, kemarin sudah ditugaskan oleh Bapak untuk membuat gambar organ peredaran darah manusia ya. Ya. Kemarin jantung yang digambar ya. Udah selesai ya gambarnya dan udah Bapak kasih nilai. Jawab, Pak. Saya Pak. Saya Pak. Green plus partisipasi. Ya. Kemudian lihat ya. Tangga nada. Oke. Lihat. Nah, di sini ada gambar. Gambar apakah ini? Tangga nada. Tangga nada. Oke. Ada berapa nada pada gambar tersebut? Gambar tersebut ada berapa nada? Kita hitung. Ini C. Ada 8. D 2. E 3. 8. G 5. Tanya Jessica nggak ada gambarnya. B 7. Iya, tadi katanya nggak ada. C ini sama dengan Sekarang C baru yang ada ini. Pak Dio. Oh, Ya. C ini sama dengan C yang ini, cuman agak naik ya. Jadi ada 7 tangga nada ya, C, D, E, F, G, A, B. Atau kita sama-sama do, re, Mi, fa, sol, la, si, do. Ya. Iya, itu ada 7 ya. C yang ini, C yang do ini sama dengan yang ini do juga ya. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Kemudian ada berapa garis pembatas untuk membedakan nadanya? Ini nih ada garis, ada berapa nih? 5. Ada 5. Apakah kunci apakah yang ada pada gambar tersebut? Ini nih. Kunci apa? Kunci G ya, kunci G di sini ya. Ada kunci G. Kunci G, Pak. Kunci G. Pintar ya. Kita lanjut. Nih, bagaimana cara membaca nada tersebut?
Nih di sini nih ya. Nih ada paling bawah ini ya. Berarti nah tanggalnya rendah. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oh, iya benar Jessica bisa nyanyinya. Kan ada mayor. Nada mayor memiliki sebagai naik. Ada mayor. Disebut hanya semangat, yang gembira, dengan awal dan di hari. Mulai berjuang Oke, ya Jessica benar ya. Lanjut. Ini ada minor. Saya Ya, Pak. apa baca? Jessica, apa yo? tangga nada Why? Sedangkan tangga nada minor memiliki ciri sebagai tangga nada minor adalah kurang nada sedih di awalnya dan di akhir. pola integral mendengar Saudara sama mempunyai A mempunyai pola integral satu dua satu satu. Tangga nada minor. Nah, tangga nada diatonis, perhatikan di sini. Diatonis mayor. Ya. Diatonis mayor. Ini. Lagunya terlihat tidak? Angkut Kecil. di langit ya. Siap ya? Sama-sama. Udah. Joko. Oke, bagus ya. Oke, tadi dia kita lanjutkan ya lagunya. Lagunya sedih ya. Lembar kerja peserta didik SPDP. Lihat ini. Nah, kamu telah memahami tangga nada mayor dan tangga nada minor. Kamu juga telah mengetahui ciri-cirinya. Contoh lagunya juga sudah kamu ketahui. Coba cari dan temukan contoh lagu-lagu lainnya. Tuliskan hasilnya dalam tabel berikut ini ya. Tulis di kirimkan ke Bapak ya. Ya Pak. Ya. Di SPDP. Oke, di sini evaluasi pembelajarannya juga. Nah, ini aja ya. Ini juga evaluasi pembelajaran juga 4 ya, sistema nanti Bapak akan sampaikan udah ya. Nanti Bapak tema 4 ya. Nah, refleksi. Tadi kita sudah membahas tentang pelajaran apa ini? Pantun.
Pantun. Pantun. Iya, benar. Kemudian apa lagi setelah itu? Tentang darah manusia. Lalu kemudian Evolusi jantung. tangga. Iya, Jantung. jantung ya. Evolusi. Tangga nada diatonis dan tangga nada tangga nada mayor. Ya, jantung. Evolusi jantung. Pak. Lanjut ya. Di sini kemudian di apa yang kita pelajari hari ini? Pantun. Beredar darah. Tangga nada. Kemudian Pantun, berdarah-darah, tangga nada. ya seru. Aku senang, Kak. Ya, kegiatan mana saja yang paling kamu sukai? Semua. Pantun. Pantun. Ya, pantun ya. Pantun. Ya, tangan ada atau beneran darah. Informasi apa yang kamu ingin Pantun. ketahui lebih lanjut? Informasi apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Nanti pelajaran apa? Pantun. Kita akan membahas ya nanti insya Allah. Oke. Nah, selesai. Ya, sampai pelajaran kali ini. Berikutnya. Ya, terima kasih. Ya, sekarang kita pimpin doa ya. Yang lain tenang saja ya, yang lain mendengarkan, yang lain doanya dari Fikar yang ingin berdoa. Ya. Fikar, suara doanya yang keras ya, Fikar. Mari berdoa bersama. Doa dimulai. Terima kasih untuk pembelajaran daring ya. Saya melakukan. Terima kasih ya udah hadir di kegiatan kali ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke.